Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi azmain, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat. Tak lupa salawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dan petunjuknya hingga akhir zaman kelak. Dakwah yang akan saya bawakan kali ini bertemakan berbakti kepada orang tua. Berkaitan dengan berbakti kepada orang tua, terdapat dalam Quran surat Al-Isra ayat 23 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Yang berarti, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepadanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Orang tua adalah orang yang sangat bermakna bagi seseorang. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberitahukan kita untuk senantiasa berbakti kepada mereka. Dalam beberapa ayatnya, Allah menyebutkan bahwa perintah tersebut beriringan dengan pertauhidannya. Seakan-akan Allah memberitahukan kepada kita bahwa kedudukannya adalah kedua setelah kita mentauhidkannya. Setelah hak Allah terpenuhi, hak terbesar yang harus kita jalani atau harus kita penuhi yang kedua yaitu adalah hak orang tua kita, baik mereka saat mereka masih hidup ataupun mereka telah wafat. Jadi berkaitan dengan hak orang tua di saat mereka hidup dan hak orang tua di saat mereka telah wafat. Yang pertama yaitu hak orang tua di saat mereka hidup. Orang tua wajib dipatuhi selama perintahnya tidak melanggar perintah Allah. Dalam surah Luqman ayat 15 yang berarti, dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya. Yang berarti jika ada perintah dari orang tua kita yang sebenarnya itu melanggar perintah Allah, maka kita tidak wajib untuk mematuhinya, dan hal tersebut tidak akan menjadi dosa bagi kita. Yang kedua, adapun hak orang tua di saat mereka hidup, yaitu berhak mendapatkan perilaku yang baik dan hormat. Berkaitan dengan perintah berbuat baik, hal ini ditegaskan apabila kedua orang tua telah berusia lanjut. Hal ini ada ataupun terdapat dalam Quran surat Al-Isra ayat 23-24, di mana dijelaskan bahwa kita diperintahkan untuk melakukan untuk senantiasa berbuat baik dengan sebaik-baiknya kepada mereka, dan hendaklah kita jangan mengeluarkan atau mengatakan perkataan kepada mereka. Dan hendaknya juga kita senantiasa merendahkan diri dan mendoakan mereka, sebagaimana mereka telah merawat kita dari kecil sampai kita besar. Selanjutnya yang ketiga yaitu hak orang tua. Mereka berhak mendapatkan perkataan yang lemah dan lembut. Perkataan yang baik, lemah dan lembut merupakan kesempurnaan bakti kita kepada orang tua. Hal ini pun dijelaskan dalam Quran surat Al-Isra ayat 23, di mana kita dilarang untuk mengeluarkan perkataan dan hendaknya kita merendahkan diri dan jangan sekali-sekali untuk membentak mereka. Oleh karena itu, ketika kita berbicara kepada mereka, hendaknya kita mengeluarkan perkataan yang baik, bagus, dan dengan lafaz yang tidak meninggi-ninggikan suara. Selanjutnya yaitu hak orang tua, yaitu orang tua berhak mendapatkan harta kita, di mana terdapat sebuah hadis
yaitu seorang laki-laki pernah menemui Nabi dan berkata, "Ayahku ingin mengambil hartaku." Maka Nabi bersabda kepadanya, "Kamu dan hartamu adalah milik ayahmu." Hadis riwayat Ahmad. Oleh karena itu, hendaknya seorang anak tidak bersifat kikir terhadap orang tua yang menyebabkan keberadaan dirinya, di mana memeliharanya orang tuanya telah memelihara mereka dari mereka kecil, lemah, serta sampai mereka besar. Oleh karena itu, hendaknya kita berbuat baik kepadanya. Yang kelima yaitu hak orang tua ketika mereka masih hidup, yaitu orang tua wajib dimintai izin, di mana wajib kita sebagai seorang anak untuk meminta izin kepada mereka ketika kita berpergian. Di mana ada seorang laki-laki berhijrah dari negeri Yaman, kemudian Nabi bertanya kepada mereka, "Apakah kamu masih mempunyai kerabat di Yaman?" Dan laki-laki itu pun menjawab, "Masih, yaitu kedua orang tuaku." Lalu Rasulullah kembali bertanya, "Apakah mereka berdua mengizinkanmu hijrah ke Madinah?" Dan laki-laki itu menjawab, "Tidak." Lantas Nabi bersabda, "Kembalilah kamu kepada mereka dan mintalah izin dari mereka. Jika mereka mengizinkan, maka kamu boleh ikut berjihad. Namun jika tidak, maka berbaktilah kepada keduanya." Hadis riwayat Ahmad. Yang terakhir atau yang keenam yaitu tidak mencela orang tua dan tidak menyebabkan orang lain mencela orang tua kita. Mencela orang tua dan menyebabkan mereka dicela oleh orang lain termasuk salah satu dosa besar, di mana Rasulullah bersabda, termasuk dosa besar adalah seseorang mencela orang tuanya. Kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa ada orang yang mencela orang tuanya?" Dan beliau menjawab, "Ada. Ia mencela ayah orang lain, kemudian orang itu membalas mencela orang tuanya. Ia mencela ibu orang lain, lalu orang itu membalas mencela ibunya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lalu selanjutnya itu terkait dengan hak orang tua setelah mereka wafat, di mana di antara hak-hak orang tua setelah mereka wafat, yang pertama yaitu mensolati mereka. Di sini tidak semata-mata untuk hanya menyolatkan mereka, tetapi mendoakan mereka. Sebagai seorang anak, kita harus senantiasa mendoakan mereka setelah mereka wafat. Ketika atau apabila seorang anak senantiasa mendoakan mereka, maka niscaya kebaikan mereka akan terus bertambah. Di mana terdapat sebuah hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, "Apabila manusia telah meninggal, maka terputuslah amalan mereka kecuali 3 hal, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan dirinya." Hadis riwayat Muslim. Yang kedua yaitu haknya, yaitu hendaknya menunaikan janji dan wasiat serta melanjutkan amalan-amalan baiknya, di mana hendaknya seorang anak menunaikan janji ataupun wasiat dari kedua orang tuanya dan melanjutkan perbuatan-perbuatan baik yang dahulu pernah dilakukan orang tuanya. Sebab apabila perbuatan baik yang dahulu pernah dilakukan oleh kedua orang tuanya, kemudian setelah mereka wafat, perbuatan baik itu dilanjutkan lagi oleh kedua ataupun dilanjutkan lagi oleh anak-anaknya, maka amalan-amalan tersebut pahalanya akan terus mengalir kepada mereka. Yang ketiga yaitu memuliakan teman mereka semasa hidupnya, di mana memuliakan teman kedua orang tua kita adalah salah satu berbuat baik kepada orang tua. Rasulullah pernah bersabda, "Sesungguhnya bakti anak yang terbaik ialah seorang anak yang menyambung tali silaturahim atau tali persahabatan dengan keluarga teman ayahnya setelah ayahnya tersebut meninggal." Hadis riwayat Muslim. Yang keempat yaitu hak orang tua di saat mereka telah tiada, yaitu menyambung tali silaturahim kerabat mereka. Yang keempat yaitu menyambung tali silaturahim, di mana hendaknya seseorang untuk menyambung tali silaturahim dengan semua kerabat yang silsilah keturunannya bersambung kepada ataupun bersambung dengan ayah dan ibunya, seperti paman dari ayah dan ibu, bibi dari ayah dan ibu, maupun anak-anaknya serta kakek ataupun nenek.
bagi seseorang yang melakukannya berarti ia telah menyambung tali silaturahim kedua orang tuanya dan telah berbakti kepada mereka. Di mana Rasulullah pernah bersabda, barang siapa ingin menyambung silaturahim ayahnya yang ada di kuburannya, maka sambunglah tali silaturahim dengan saudara-saudara ayahnya setelah ia meninggal. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Berbakti kepada orang tua tentu saja merupakan amalan yang sangat besar. Allah memberikan keutamaan yang besar bagi mereka yang mampu melakukannya. Di mana Abdullah bin Mas'ud pernah bertanya kepada Rasulullah, apakah amalan yang paling dicintai oleh Allah? Rasulullah bersabda, salat tepat pada waktunya. Kemudian beliau bertanya lagi, kemudian apa lagi? Dan Rasulullah bersabda, berbuat baik kepada orang tua. Kemudian beliau bertanya lagi, kemudian apa lagi? Dan Rasulullah bersabda, berjihad di jalan Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berbakti kepada orang tua juga termasuk sebab masuknya seseorang ke dalam surga. Abu Hurairah pernah berkata, saya mendengar Rasulullah bersabda, celakalah dia, celakalah dia. Rasulullah ditanya, siapa wahai Rasulullah? Dan Rasulullah bersabda, orang yang menjumpai salah satu atau kedua orang tuanya dalam usia lanjut, kemudian dia tidak masuk surga. Hadis riwayat Muslim. Demikian pemaparan terkait materi berbakti kepada orang tua. Semoga apa yang telah dijelaskan dapat bermanfaat bagi kita semua, dan semoga kita menjadi seorang anak yang senantiasa berbakti kepada orang tua sehingga kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.